kita akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada speaker kita pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke speaker, atau nanti kita juga akan ada consultation booth, nanti boleh ambil nomor meja untuk langsung berkonsultasi dengan tim dari Grab for Business. Untuk teman-teman yang online juga tetap stay tune, karena nanti di akhir acara kita akan membuat breakout session untuk teman-teman berkonsultasi dengan tim dari Grab for Business. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian acara kita dengan semangat tentunya, karena banyak sekali informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita mulai acara di sore hari ini. Untuk kita akan kami undang Bapak Lucky Putra selaku Head of Business and Operation Bali and Nusra Region Grab Indonesia yang akan membuka acara pada hari ini sekaligus menyampaikan kata sambutan. Untuk itu kepada Bapak Lucky Putra, kami persilakan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Senang banget. Yang saya hormati Bapak Peter, teman lama saya ternyata di Bandung, Mbak Ade, juga Pak Prima Wijaya, Head of Facility and Operations Management PT Traveloka Indonesia yang hadir di Zoom pada hari ini. Juga selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan pada acara Grab for Business Tourism Talk 2023 bertema Embracing the Future of Tourism with Grab for Business. Ya, sesuai dengan tema kali ini yang mengusung tourism, pariwisata Indonesia bersiap menuju level pra-pandemi. Sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia dan utama di Bali menjadi penyumbang devisa utama saat ini kembali menguat pasca pandemi. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Angkasa Pura. Kabarnya tahun 2023 ini belum balik 100%. Jadi siap-siap buat teman-teman yang pelaku pariwisata di Bali, tahun depan kita bisa lebih grow lagi. Mudah-mudahan. Amin. Ya, pasca pandemi penguatan sektor tourism bisnis menjadi hal yang penting, apalagi terkait penyediaan makanan, minuman, dan transportasi, di mana lingkup tersebut merupakan bagian dari bisnis Grab. Grab berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi, tidak hanya untuk individu dan UMKM, tapi juga bagi perusahaan yang terus berlari mengadopsi teknologi untuk memberikan dampak positif bagi karyawan, pelanggan, dan juga bisnis. Oleh karena itu, hari ini kami sangat senang dapat kembali menggelar Grab for Business Tourism Talk 2023 yang kedua. Setelah sukses menyelenggarakan Grab for Business Tourism Talk sebelumnya di Jakarta, untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu semua tentang beberapa program yang harapannya dapat memberikan kemudahan dan juga support, tidak hanya penggunaan internal perusahaan, tapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the event. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lucky atas kata sambutannya dan juga sudah membuka acara pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, berarti sudah kita bisa masuk ke sesi selanjutnya atau sesi materi pada hari ini. Kalau tadi bertanya-tanya, Grab for Business itu apa sih? Bagaimana cara pakainya? Dan kira-kira apa keuntungannya untuk Bapak Ibu di industri pariwisata? Nah, di sesi ini semuanya akan dijawab oleh satu speaker kita pada hari ini. Langsung saja kami undang untuk Ibu Pramita Hadi selaku Head Go to Market Product Data and Operation Grab for Business yang akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai Indonesia Business Travel Insight 2023 and GMP Solution for Tourism. And for that, ladies and gentlemen, please welcome Ibu Mita. Kami persilakan. Selamat sore Bali. Selamat sore. Ini suaranya kecil banget nih. Tadi ada minum mocktail 3 katanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman yang di Zoom,
yang di Jakarta, ada di Surabaya, Bandung, dan di Jogja. Sehat semuanya? Sehat. Jadi perkenalkan saya, namanya panggil aja Mita. Jadi hari ini aku akan sharing ada dua hal sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi hari ini ingin sharing mengenai tentang tourism reportnya seperti apa di 2022 ini. Dan bagaimana Grab, khususnya Grab for Business bisa membantu Bapak dan Ibu. Gitu. Kita lanjut ya. Kita next. Ternyata saya lupa ini ya. Saking bersemangatnya. Terima kasih ya. Oke. Nah, tak kenal maka kata sayang. Semua udah pasti pakai Grab dong. Nah, Grab ini kita ada di 8 negara. 8 negara dan lebih dari 500 kota. Kalau di Indonesia-nya sendiri ada di 260. Nah, ini artinya apa sih Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan Grab, khususnya Grab for Business, ketika menggunakan itu misalkan di Bali, lalu ada dinas ke Jakarta, atau dinas ke Bandung, Jogja, Surabaya, atau ke kota-kota yang ada Grab-nya, itu masih bisa menggunakan aplikasi yang sama, fitur yang sama, dan juga Grab for Business yang sama. Sama juga ketika nanti Bapak Ibu misalkan dinasnya ke luar negeri nih, ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Filipina, itu juga masih bisa menggunakan aplikasi yang sama. Dan Grab for Business-nya juga masih bisa digunakan. Artinya karyawan tidak perlu melakukan reimbursement, bisa langsung otomatis cashless, dan payment-nya akan masuk ke dalam portal Grab for Business. Nah, mungkin sharing sedikit sebelum kita masuk ke materi Grab for Business-nya, aku pengen cerita hasil dari report yang dilakukan oleh Grab mengenai travel industry. Jadi, bahwa travel industry terutama untuk bisnis itu lagi booming banget. 40% dari seluruh travelers di Indonesia itu ternyata adalah business trip. Nah, business trip ini ternyata naik 1,14% dari last year. Gitu. Dan rata-rata travelers yang bisnis ini 1 tahun itu melakukan 4 kali perjalanan. Kayak contoh saya sendiri juga business trip nih beberapa kali. Ya memang lebih sih dari 4 ya. Cuma rata-rata average itu di 4 kali dalam setahun. Nah, ini tentunya juga otomatis ada peningkatan traffic dari bandara ke hotel ataupun hotel ke bandara sebesar 83%. Nah, kira-kira apa sih rekomendasi ya atau consideration dari para tamu bisnis travelers itu dalam hal memilih hotel? Gitu. Jadi ada top 3 di sini Bapak Ibu kita bisa lihat. Yang pertama adalah mereka lebih memilih karena lokasinya lebih dekat ke public transportation atau restoran, mungkin lebih pengen kuliner, jadi biar keluar dari hotel langsung jajan kanan kiri gitu kan, atau menikmati. Nah yang kedua, mereka lebih secure kalau surroundingnya itu neighborhoodnya lebih safe. Tipikal business traveler yang memang mungkin jarang keluar, ketemu lingkungan baru, pengen yang semua serba safety. Dan yang ketiga adalah orang-orang business traveler yang memang pengennya santai dan pengennya nyaman gitu, sehingga memang prioritinya mereka adalah mencari misalkan entah interior dari hotelnya yang bagus atau mungkin comfortable dari tempat tidurnya aja udah buat mereka tuh udah oke banget gitu. Nah, dari sisi budget sendiri itu kita lihat ada 2 tipe ya. Jadi tipe pertama 47% itu mereka biasanya adalah fixed budget. Fixed budget ini artinya ketika sudah diberikan oleh perusahaan budgetnya sekian ya mereka akan stick to it. Tapi kita lihat ada potensi loh Bapak dan Ibu, 34% potensi dalam arti mereka adalah flexi budget. Jadi misalkan dapat kamarnya tipe A, di upgrade dikit bayar sendiri ya bolehlah gitu. Itu masih ada chances di situ di mana teman-teman dari perhotelan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke dalam Grab for Business. Jadi apa sih itu Grab for Business dan bagaimana Grab for Business ini bisa membantu industri dari perhotelan ataupun mungkin tourism attraction ya. Nah, Grab for Business ini kita adalah B2B-nya dari Grab, di mana jika Bapak Ibu sudah menggunakan Grab for Business, ini adalah layanan service yang kita miliki saat ini. Untuk yang warna hijau ini, ada on demand sama rental. Ini adalah yang pasti akan Bapak Ibu dapatkan, dan itu berupa di dalam aplikasi Grab. Jadi dari sisi transportasi, Grab Car, Grab Bike, kemudian pengiriman, delivery, instan maupun same day, Grab Food dan juga Grab Mart. Nah, untuk rental kita juga punya namanya Grab Rental. Ini adalah rental mobil maupun blind van yang bisa Bapak dan Ibu sewa dalam bulanan, trimester ataupun tahunan. Kita juga punya Grab Gift yang nanti abis ini rekan saya juga akan banyak menceritakan apa sih itu Grab Gift.
dan voucher Grab ya, yang bisa Bapak Ibu utilitasi untuk perusahaan masing-masing. Kita juga punya Grab Marketing Service, Grab Electric, Airport Transfer, saat ini baru ada di Jakarta only. Lalu ada beberapa add-on yang kita miliki. Nah, untuk channelnya tersebut, ini adalah beberapa channel yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi pertama nanti aku akan jelaskan ada portal yang untuk corporate, kemudian aplikasi, itu aplikasi yang sama yang bisa digunakan oleh employee maupun customer kita. Web booking adalah pemesanan melalui website, dan yang terakhir adalah API, sebuah integrasi koneksi. Nah, oke, kalau kita lihat dari Grab for Business sendiri, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan namanya portal. Inilah portal Grab for Business yang di tengah. Lalu untuk employee bisa menggunakan namanya Grab App. Kemudian kita juga punya paling kanan di Bapak Ibu adalah Grab Web Booking. Nah, web booking ini adalah pembookingan tidak melalui aplikasi, jadi bisa melalui web base. Gitu. Nah, apa sih manfaatnya dari Grab for Business ini? Kita melihat adanya transparansi ya dan reporting. Kenapa? Karena setiap kali perjalanan dilakukan oleh mungkin karyawan atau mungkin customer, itu nanti reportnya akan muncul langsung di dalam dashboard tersebut. Jadi bisa dilihat secara real time dari mana ke mananya. Kemudian secara cost efisiensi kita bisa meningkatkan 35%. Itu nanti ada beberapa testimoni dari customer kita yang menceritakan betapa mereka diberikan kemudahan dan juga cost efisiensi. Kenapa? Karena secara productivity itu jauh lebih cepat. Karena mereka memiliki, karena mereka tadinya mungkin manual menjadi digital, gitu kan. Nah, berikutnya adalah kita semuanya adalah on demand, pakai baru bayar, gitu. Jadi bekerja sama dengan kita, tidak perlu ada misalkan uang DP atau mungkin ada minimum payment, itu kita tidak ada. Jadi kita berikan secara free, jika ada penggunaan baru akan dikenakan biaya. Dan terakhir, kontrol di sini sangat penting juga, karena di dalam portal Grab for Business kita, nanti Bapak dan Ibu tuh bisa melakukan controlling dalam arti membuat policy atau kebijakan perusahaan, gitu. Oke, satu-satu deh. Nah, nanti secara portal yang atas biasanya itu akan dipegang yang namanya admin. Biasanya itu antara dari HR atau GA, finance. Mereka akan punya akses Grab for Business portal, di mana di dalam portal itu yang bisa dilakukan adalah satu, men-setting yang namanya kebijakan. Kebijakan misalkan, contoh ya, time and location. Mita bisa menggunakan Grab hanya hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu bisa. Atau misalkan Mita hanya bisa pakai Grab ini hari Senin sampai Jumat hanya jam 9 malam sampai jam 12 malam misalkan, karena itu aku pakai buat lembur. Atau Mita hanya bisa pakai di weekend only. Jadi kita bisa setting time-nya, hari dan jamnya. Kemudian secara limit, kita pun juga bisa setting limitnya itu per individu. Gitu. Jadi seorang Mita bisa menggunakan Grab Car sebulan 500.000 misalkan. Nanti Grab Food-nya sebulan 200.000, Grab Express nggak boleh pakai 0 misalkan kayak gitu. Itu kita bisa lakukan settingan semua di dalam portal Grab for Business. Kemudian single use code ini juga satu hal yang kita miliki yang namanya kita sebut sebagai approval. Gitu, jika employee mau menggunakan Grab, biasanya kan flow-nya ya, employee-nya akan ngomong ke manajernya akan approve, lalu dia jalan gitu kan. Nah, nanti ada tambahan baru nih, ketika manajernya approve, manajer akan memberikan sebuah single code. Single code ini nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Grab, pertanda bahwa dia diizinkan untuk menggunakan Grab, gitu. Nah, terakhir service type, jadi kita punya 4 service, Grab Mart, Grab Food, Grab Delivery sama transport, nanti bisa dipilih mana yang mau digunakan. Nah, secara employee, dia masih menggunakan aplikasi yang sama. Jadi tidak perlu download aplikasi baru atau yang lainnya, tetap menggunakan aplikasi yang sama. Nanti tinggal diubah secara profilnya, dari profil personal diubah menjadi profil bisnis, gitu. Aku lanjut. Kemudian, nah ini adalah tampilan dari portal Grab for Business ya Bapak dan Ibu. Tampilannya seperti ini, nanti biasanya dilakukan oleh yang pertama adalah user management. Jadi memasukkan employee ke dalam portal Grab for Business. Employee mana aja yang boleh menggunakan Grab. Kemudian disetting secara policy. Tadi kebijakan apa saja yang boleh ini untuk employee.
Kemudian yang terakhir adalah payment arrangement. Apakah penggunaannya itu akan menggunakan corporate billing kah, atau corporate prepaid kah, atau kartu kredit. Semuanya akan diatur di dalam single portal ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin lebih gambaran ya, biar kebayang nih portalnya seperti apa gitu ya. Ini bentuk portalnya, di sini adalah bentuk ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan setting kebijakan atau policy. Gitu, jadi policy bisa dikasih nama, misalkan ini contohnya ya, lemburnya karyawan misalkan. Kalau lembur berarti dia boleh transport sama food misalkan untuk makan malam. Nanti spend limit di sini kita punya 2 macam. Apakah itu mau dilakukan berdasarkan no limit? No limit artinya dia tidak dibatasi. Berapapun tagihannya itu 100% di cover perusahaan. Atau dia mau pakai limit yang akan dibayar perusahaan hanya misalkan 25.000 misalkan. Nanti lebih dari situ karyawan bisa bayar sendiri. Gitu, itu juga bisa setting. Atau mau disetting secara transaksi limit per transaction. Jadi misalkan Mita bisa menggunakan GrabCard dalam seminggu hanya 3 kali. Jadi dihitung quantity-nya, bukan secara rupiahnya. Kalau yang tadi Mita boleh naik GrabCard selama seminggu budget 500.000. Gitu, jadi nanti dia akan mengurangi 500.000 itu tergantung pemakaiannya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara transportasi, jadi kita memiliki beragam fleet tersebutnya ya. Dari Grab Bike, itu pun juga ada Grab Bike XL, kita ada Grab Car, Grab Car Plus ini kecuali di Bali ya, Grab Car Plus ini tidak ada di Bali. Kemudian Grab Car XL, kita ada juga Grab Car Hemat, dan juga Grab Car Electric. Tapi Grab Electric ini hanya ada untuk khusus di Jakarta. Nah, selain itu dari transportasi ini kita juga punya namanya advance booking. Jadi misalkan mau ada meeting besok pagi atau mau ke bandara besok pagi, kadang-kadang mau pesan Grab dari pagi-pagi, deg-degan worry dapat nggak ya aku booking jam 4 pagi gitu. Nah, aku tuh kalau aku pribadi biasanya aku booking H-1. Jadi aku advance booking untuk keesokan harinya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian transportasi kita ini sifatnya transparan dan affordable. Artinya ketika melakukan bookingan, Bapak Ibu bisa lihat langsung di dalam aplikasi berapa jumlahnya, berapa fare-nya. Dan kelebihan dari transportasi kita, saat ini kita bisa 10 kali multi destination. Jadi kita bisa 10 titik kita sebutnya. Jadi misalkan dari Riverside ini saya mau ke hotel, dari hotel saya mau ke kemana. Nah, sekali titik itu biasanya driver akan menunggu 5-10 menit, itu masih oke. Gitu. Kemudian service lain yang kita miliki itu adalah food. Jadi food ini sama dengan food yang aplikasi, biasanya untuk perusahaan itu lebih banyak menggunakan yang namanya large order. Gitu, large order di mana company bisa memesan misalkan snack untuk 10 packs, 20 packs, 30 packs, atau mungkin lunch meeting untuk yang skala besar. Nah, kemudian secara GrabMart sendiri kita juga memiliki beberapa merchant-merchant yang kita sudah kerjasama, entah dari yang UMKM sampai dengan yang perusahaan besar. Misalkan ada beberapa brand di sini yang bisa yang sudah berkolaborasi dengan kita. Oke, coba. Nah, ini mungkin aku jelaskan dikit mengenai concierge karena biasanya kalau pengalaman saya di Jakarta itu concierge ini sangat berguna banget untuk teman-teman di perhotelan. Kenapa? Karena concierge ini adalah nanti Bapak Ibu bisa booking on behalf of someone. Gitu. Jadi kelebihannya ini adalah dia bisa web based, pembayarannya bisa dimasukkan ke dalam billing Grab for Business atau cash, artinya si penumpang atau customer yang bayar atau guest-nya yang bayar. Nah, biasanya ini digunakan kalau di Jakarta dijadikan sebagai bisnis baru nih buat teman-teman di hotel, ideas-nya ya. Jadi ketika mereka ingin berpergian bisa dibookingkan melalui concierge ini, kemudian nanti secara billingnya itu akan terpisah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan billing langsung ke customer dan customer pun tidak akan tahu berapa harga yang tertera di dalam aplikasi tersebut, gitu. Nah, kalau menggunakan ini, nanti si penumpang atau guest akan menerima notifikasi SMS. Bentuknya seperti ini, yang isinya adalah drivernya namanya siapa, plat mobilnya siapa, dan akan kemana. Sama link trackingnya, jadi bisa ketahuan drivernya itu posisinya udah di mana. Tapi tidak ada harga di situ. Nah, bentuknya kalau diklik share my ride akan seperti ini, kelihatan nama drivernya,
nomor plat mobilnya dan akan kemana dan posisi drivernya kemana. Seperti itu. Jadi ini adalah kalau menggunakan yang namanya web booking atau concierge kita sebutnya. Oke. Nah, balik lagi ke traveling tadi ya. Jadi kalau kita lihat travelers, mereka itu 60% mereka itu booking sendiri. Jadi nggak melalui travel agent dan segala macam. Nah, sisanya 27% itu biasanya mereka menggunakan local agent, entah itu dengan commerce ataupun dengan local operators ya yang ada di masing-masing. Kemudian kalau kita lihat secara kapan sih mereka bookingnya, nah mereka bookingnya itu rata-rata ya 35% itu dia akan booking 3 bulan sebelumnya. Jadi mereka udah well prepared planners ya, gitu. Ada juga 27% itu yang dia booking 2 bulan sebelumnya. Tapi ternyata banyak juga nih 62% orang-orang tuh yang last minute banget, 1 bulan sebelum berpergian mereka baru melakukan bookingan, gitu. Nah, terakhir service dari Grab yang bisa digunakan itu adalah si rental. Jadi rental ini sifatnya adalah bisa disewa bulanan atau semesteran atau tahunan. Nanti kendaraan itu bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Entah misalkan mau pakai driver atau non driver, atau mau mobilnya misalkan aku pengennya mobilnya Innova semua atau maunya Avanza, itu bisa kita atur. Gitu sih. Dan itu akan menjadi dedicated untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini yang berbeda dengan yang tadi Grab Car. Kalau Grab Car yang di aplikasi itu sifatnya on demand. Jadi itu yang datang akan random. Tergantung dari pilihan tadi. Entah itu Grab Car Plus atau Grab Car atau yang Grab Car XL atau Grab Car Hemat. Sementara kalau yang rental ini sifatnya on demand, sifatnya ini adalah kita booking khusus untuk perusahaan Bapak dan Ibu dan itu akan spesial untuk perusahaan Bapak dan Ibu aja. Termasuk driver dan mobilnya. Gitu. Nah, kalau saya boleh kasih kesimpulan sebentar ya. Nah, jadi bagaimana Grab for Business ini bisa membantu gitu kan. Jadi kita lihat secara company kita lihat. Kalau secara company sendiri, transportasi ini biasanya digunakan oleh employee ya. Biasanya sales meeting atau staff meeting, gitu kan, site visit ataupun misalkan ada meeting outside countries atau outside cities. Kemudian secara pengiriman, delivery biasanya tuh kalau yang saya tahu itu perusahaan biasa menggunakan untuk pengiriman B2B invoice. Gitu kan, biasanya ada quotation atau invoice yang kita kirimkan ke perusahaan klien ya. Dan yang terakhir, ini biasanya entah untuk yang overtime untuk staff meeting atau misalkan ketika lagi ada event, booking 100 pax ternyata 1 menit, 2 jam, 1 jam sebelumnya mereka ketambahan makanan. Gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan GrabFood juga for the rescue gitu ya. Nah, kalau untuk hotel sendiri itu saya sebutnya sebagai revenue source. Kenapa? Karena satu, secara transportasi entah premium atau regular customer ini bisa kita buatkan ada shuttle atau kayak rental. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengutilize itu dan bisa di-charge ke customer atau guestnya langsung. Misalnya bikin paket day trip, mobilnya bisa di-provide dari Grab. Sewa ke kita, nanti Bapak Ibu bisa markup di situ untuk menjadi new revenue stream-nya. Atau bisa jadi kedua rental harian ya. Yang kedua misalkan pengiriman barang yang ketinggalan itu sering banget tamu-tamu di hotel mungkin barang ketinggalan nggak inget, mau balikin juga males balik lagi gitu. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk pengiriman menggunakan delivery Grab Express ini. Kenapa? Karena Grab Express ini kita bisa memantau barangnya udah sampai mana dan kita bisa pastikan bahwa itu akan sampai di orangnya karena ada fotonya yang itu menjadi salah satu SOP di kita. Lalu yang terakhir adalah yang food, itu juga bisa kitchen supply atau snacks event. Tapi mungkin kita juga mungkin namanya gift ya, bisa juga kita mengirimkan hampers juga menggunakan dari si GrabFood atau Grab Kitchen ini. GrabFood atau GrabMart. Nah, khusus untuk hari ini Bapak Ibu, aku akan sharing juga kita punya beberapa program untuk corporate package. Oke, boleh di next aja mungkin ya. Jadi bergabung dengan Grab, kita tidak ada minimum spending. Jadi semua itu for free. Dan jika bergabung di hari ini, kita punya program yang namanya Hello Program, worth 5 juta. Jadi ini adalah Hello Program untuk welcoming Bapak Ibu yang telah menggunakan Grab for Business. Ini adalah promo yang bisa digunakan untuk either untuk employee atau untuk guest Bapak Ibu.
Kemudian concierge dan web booking ini kita bisa berikan secara free, tidak ada tambahan biaya. Dan kita juga punya Grab GFB Privilege Club. Ini adalah loyalty-nya kita, gitu. Jadi loyalty ini adalah jika Bapak Ibu udah menggunakan selama sebulan di angka sekian, itu akan mendapat reward dari kita. Jadi sebagai bentuk ungkapan thank you-nya kita atas loyalitas dari Bapak Ibu. Dan kita akan berikan yang namanya Grab Promotion Collateral. Jadi kalau dilihat tadi di meja di belakang ada kayak card kecil-kecil, itu adalah contoh dari free promotion yang akan kita berikan. Jadi kalau aku next lagi, bentuknya seperti ini kita bisa berikan ke perusahaan. Nah, selain itu benefitnya lagi, kita akan berikan free promo. Jadi kita bisa berikan promo khusus Grab Car menuju hotel Bapak Ibu atau menuju venue attraction Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh nih, kita berikan diskon 10% kalau orang tersebut berangkat dari hotel tersebut. Gitu, itu kita berikan sebagai promosi juga untuk hotel Bapak Ibu ataupun venue Bapak Ibu untuk bisa mendatangkan crowd ataupun crowd yang ada bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa bentuk diskonnya. Jadi selain dari Grab Car, kita juga akan prepare yang namanya seperti ini untuk yang Grab Food gitu. Jadi Grab Food pun juga kita berikan. Tapi Grab Food ini mungkin kalau hubungannya sama hotel lebih kepada oleh-oleh. Jadi kadang-kadang tamu pengen beli oleh-oleh otentik tuh gimana sih? Nah, itu bisa di-provide juga nih dari teman-teman hotel, bisa membelikan melalui Grab Party kita. Lalu bisa diambilkan marginnya dari situ. Nah, terakhir dari saya, ini adalah beberapa testimoni Bapak Ibu ya dari customer kita yang ada di Jakarta. Jadi dari hotel Yellow dan Vertu, jadi mereka mengatakan bahwa mereka merasakan penghematan sebesar 40% sejak menggunakan Grab for Business. Itu dikatakan dari Pak Widodo sebagai Direktur Finance dari Yellow and Vertu Hotel. Dan yang terakhir ini Taman Safari. Jadi Taman Safari Indonesia ini juga menggunakan kita. Kalau dia lebih kepada menghemat waktu perjalanan 40%. Gitu. Kalau yang sebelah kanan secara efisiensi, secara budget, yang sebelah kiri lebih kepada productivity-nya dari mereka. Dan ini beberapa klien kami yang sudah menggunakan Grab for Business di Jakarta. Semoga ini bisa direplicate juga untuk perusahaan Bapak dan Ibu yang ada di Bali, di Surabaya, di Bandung, dan juga di Jogja. Sekian dari saya dan selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Mita atas insights-nya. Nah Bapak Ibu tadi kan sudah didengarkan informasi dan juga insight dari Ibu Mita. Pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Ini adalah saatnya. Kebetulan kan kita ada offline dan juga online. Ya. Boleh kita jawab yang online terlebih dahulu ya Bu Mita ya. Online dulu Di boleh. sini ada 2 pertanyaan sepertinya. Kita langsung bacakan saja. Di sini dari Bapak Yales Budi Kurniawan dari Hotel G-Sign Style Bali. Wah, dia kebetulan mungkin nggak bisa hadir di sini ya. Oke, Bu Mita, bagaimana kami dari properti atau hotel bisa memanfaatkan kelebihan GFB untuk meningkatkan tingkat hunian dan opportunity mendapatkan tamu? Oke, Cakep pertanyaannya, silakan Bu. Jadi pertanyaannya adalah kepada kelebihan Grab for Business untuk meningkatkan, untuk meningkatkan hunian dan opportunity mendapatkan tamu gitu. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya jawaban aku tuh ada 2 ya. Jadi mungkin saya bisa jawab yang sekarang untuk Grab for Business. Yang kedua nanti mungkin akan dijawab oleh rekan saya yang lebih mengarah kepada Grab Gift ataupun Grab Ads untuk bagaimana bisa meningkatkan traffic ke hotel dan juga hunian ke hotel. Nah, kalau dari Grab for Business sendiri kita bisa bantu itu mungkin dari sisi promotion atau activity yang kita bisa bundling bersama supaya orang akan lebih memilih hotel ini ketimbang hotel yang satu lagi karena mungkin yang ini dari sisi bundling package-nya atau promonya itu lebih menarik. Itu yang bisa kita bantu entah dari tadi misalkan pemberian promo dari Grab Gift-nya ataupun dari sisi kita bisa bikin bundling dengan rentalnya kita gitu. Nah, jadi mungkin 2 itu bisa aku sharingkan, nanti selanjutnya akan bisa dibantu oleh rekan saya untuk bagaimana bisa meningkatkan traffic menuju ke hotelnya. Oke, itu adalah pertanyaan online yang pertama. Pertanyaan online, oke, online-nya satu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke offline. Mungkin Bapak Ibu yang di sini memiliki pertanyaan, boleh silakan angkat tangannya saja. Nanti akan kami hampiri. Mumpung Ibu Mintanya ada di sini, jika ada pertanyaan, feel free to ask apapun yang ada di kepala Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang di sebelah sana mungkin. Kami persilakan untuk bertanya langsung. Oke,
Ada Bapak, boleh nama dan juga perusahaannya, dilanjutkan dengan pertanyaan. Iya, sebentar, mungkin mikrofonnya sedang di-turn sebentar. Untuk Bapak Ibu juga yang memiliki pertanyaan, jangan khawatir, disiapkan. Nanti kalau misalnya setelah Bapak, mungkin bisa dilanjutkan dengan boleh saya saja, Bu. Oke, selamat sore. Saya Agung Mardika dari Suara Air Udut, Bali. Kalau dulu di tempat saya yang dulu, saya pernah pakai yang konsies. Cuman kita sempat dapat tab ya dulu dari Grabnya. Untuk yang kita harapkan sih sebenarnya dulu yang standing tabnya gitu. Apakah sekarang sudah ada atau belum seperti itu? Atau masih pakai yang seperti dulu? Ada sih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi pertanyaannya adalah ketika menggunakan Grab Concierge, apakah Grab akan menyediakan tablet gitu ya Pak ya? Tablet atau mungkin dulu kita punya namanya Grab Stand, namanya Grab Venue kalau nggak salah namanya, Grab Venue Box gitu-gitu ya Pak ya? Box gitu ada tabletnya di situ kita bisa pilih. Ya, kebetulan untuk tahun ini Pak kita belum menyediakan kembali. Jadi secara web bookingnya itu memang bisa menggunakan dari apa ya? Laptop atau komputer dari hotel masing-masing sih Pak. Jadi kita siapkan hanya sistemnya saja, websitenya saja, tetapi secara hardware-nya itu memang kita tidak siapkan. Gitu. Ya. Semoga membantu ya Pak ya jawabannya ya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Dari sebelah sini jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, mangga. Oke. Oh boleh sebelah sana, sebelah sini terlebih dahulu, Bapak yang berbaju biru muda. Silakan nama dan company-nya, dilanjutkan dengan pertanyaan. Iya, nama saya Krisna dari Srirate di Ubud. Nah, ini ada pertanyaan, gimana masalah short trip ya? Ini beberapa tamu klien yang kita untuk book ke short trip, terutama dari Penestanan misalkan ke Ubud Center, itu kan jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, itu sering sekali tidak dapat driver. Drivernya minta di cancel, drivernya nggak jalan, nah itu sering sekali. Gimana cara mengatasi, misalkan kita join dengan Grab, tapi kita nanti book Grab untuk short trip tapi nggak dapat. Nah, sekian. Oke, terima kasih Pak Krisna ya. Jadi tadi terkait dengan ini mungkin arahannya kepada supply kita di daerah tersebut, betul ya Pak. Jadi ketika mau booking untuk yang short trip itu drivernya terkadang cancel atau drivernya tidak mau menerima, betul? Mungkin koneksi nggak Pak? Lo nggak ya? Oh bukan. Kenapa? Oke. Ya, jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih mungkin aku bisa bilang itu adalah mungkin dari supply-nya kita di daerah sana. Jadi bisa jadi biasanya kalau memang lagi heavy banget, artinya banyak sekali demand-nya, itu memang driver kita di lokasi tersebut memang jatuhnya dikit, gitu. Karena dia dikit, jadi itu yang menyebabkan sulitnya mendapatkan driver tadi, gitu. Nah, sebenarnya sih itu nggak ngaruh ke short trip ataupun long trip ya, tapi memang supply daerah tersebut. Tapi nggak apa-apa, itu feedback banget buat kami. Nanti kita coba perbaiki ke depannya. Mungkin habis ini bisa ngobrol lebih detail lagi, posisinya di mana, lokasi di mana. Nanti kita bisa cek juga secara area situ seperti apa. Nah biasanya itu dari situ kita akan cek secara supply dan pastinya kita akan ada penyuluhan atau pemberian informasi untuk meningkatkan armada di daerah tersebut. Gitu sih Pak. Semoga membantu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi Bu Minta di sebelah sana? Oke. Boleh ya. Nama dan perusahaannya dilanjutkan dengan pertanyaan. Iya. Pertama kali, thank you so much for having me here. Saya Ika Agus Aryase dari Dekana Kota Hotel Bali. Saya tadi dibahas sama kakaknya terkait mengenai ada barang yang ketinggalan di mobil itu sangat mudah untuk ditemukan.
Nah, di my experiment chatting with guests, ada tamu saya menggunakan aplikasi Grab dan meninggalkan barangnya di mobil tersebut. Tapi setelah dibantu ke reception, it's so difficult to track the driver. Dan bagaimana cara kita untuk memudahkan untuk mencari driver, karena kita kontak di nomor telepon yang tersedia di aplikasi itu sangat sulit untuk dihubungi, dan how to make the guest percaya dengan Grab kembali menggunakan Grab. Terima kasih. Terima kasih juga. Kalau boleh tahu Pak, maaf, itu menggunakan Grab aplikasi biasa, apakah menggunakan Grab for Business? Terima kasih Kak. Sebelumnya teman saya menggunakan Grab aplikasi biasa. Oh, Grab aplikasi biasa. Oke. Jadi kalau dia menggunakan Grab aplikasi biasa, biasanya tuh gini, kita bisa langsung ke call center, which is sebenarnya di health center di itu kan kita bisa cek langsung ya. Nah, biasanya tuh nanti kita bisa taruh namanya booking ID-nya dia. Nah, itu bisa dicari di dalam aplikasinya. Memang kalau Bapak telepon langsung dari aplikasi itu kan kita masking numbernya, jadi nggak akan sampai. Jadi nggak akan diangkat juga gitu kan. Nah, biasanya dicari booking ID-nya, nanti sampaikan ke customer-nya via aplikasi. Jadi komplainnya itu melalui handphone aplikasi si guest. Nah, tapi kalau misalkan guest tersebut menggunakan Grab for Business yang dipesan melalui concierge atau dari hotel, itu artinya menggunakan Grab for Business, artinya itu sudah menjadi business customer. Nah, business customer kita punya jalur khusus gitu. Jadi kalau yang biasanya di consumer itu bisa bertanya barang hilang itu kan melalui apps, tetapi kalau B2B kita bisa 2 channel, 3 bahkan. Bisa di apps juga bisa by call. Jadi kita punya call center khusus untuk B2B. Jadi bisa langsung telepon ke sana supaya dapat penanganan dari Grab supportnya kita. Atau kita biasanya tiap hotel itu kita punya namanya account manager. Jadi account manager bisa ditanyakan untuk mereka bisa bantu. Nah, khusus untuk yang korporasi, booking ID itu bisa dilihat di dalam portal. Jadi di portal Grab for Business itu nanti kan keluarkan perjalanan atas nama Wita dengan booking ID sekian. Nah, booking ID itu ya bisa disampaikan ke Grab Support supaya bisa dilakukan penanggulangan lebih cepat. Gitu sih Pak. Semoga membantu ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa menjawab 3 pertanyaan saja Bu di sesi Bu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di meja-meja yang sudah disiapkan. Terima kasih banyak Ibu Mita, boleh kita beri tepuk tangan untuk Terima kasih semuanya. Selamat Ibu sore. Mita, thank you so much. Oke, untuk teman-teman yang online, teman-teman online kayak sahabat dahsyat ya. Untuk teman-teman yang hadir secara online jangan kemana-mana, tetap di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita akan bahas dan juga akan dibuat secara breakout session. Nanti untuk teman-teman online bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan tim dari Grab for Business. Nah, kalau tadi untuk teman-teman yang baru saja hadir, tadi kita sudah melalui beberapa agenda. Dan yang di awal tadi kita sudah mendengarkan opening speech dari Bapak Lucky Putra selaku Head of Business and Operation Bali and Nusgra Region Grab Indonesia. Dan juga tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Pramita Hadi selaku Head Go to Market Product Data and Operation Grab for Business. Nantinya juga kita akan mendengarkan materi tentunya insights dari Bapak Yohanes Sidi selaku Head of Go to Market Grab Gives and Channel Partnership. Tapi sebelum kita ke materi selanjutnya Bapak Ibu, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman yang hadir secara online, ditampilkan di layar supaya supaya terasa masih ikut dengan acara kita pada hari ini. Hai, semuanya masih seru ya mengikuti seluruh rangkaian acara ya. Tetap di sini karena nanti di akhir acara nanti kita akan bikin breakout session untuk teman-teman yang hadir untuk langsung berkonsultasi dengan tim dari Grab for Business. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah dengarkan insight-insight yang diberikan oleh Ibu Mita. Tadi kita sudah mendengarkan overview mengenai industri travel dan juga pariwisata Indonesia. Dan sekarang kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan langsung dari customer kami mengenai Grab for Business. Langkah-langkah nih. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung siapkan. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Oke, dan narasumber kita pada hari ini langsung saja akan kami undang Bapak Jan Patterson Luki Haryanja selaku Head of Marketing Lokasi House yang pertama, dan yang kedua Ibu Ade Pahayu selaku Senior Sales Marketing di Galeria by DBS. Kami persilakan. Dan juga hadir secara online bersama kita Bapak Prima Wijaya selaku Head of Facility and
Boleh, silakan. Saya dikhususi single. Sesuai ceritanya narasumber yang nanti akan ditanya langsung. Boleh silakan anggap rumah sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini tentunya kita akan interaktif seperti yang saya katakan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin sharing juga atau ingin tahu benar-benar testimoninya atau suka dukanya, boleh silakan nanti langsung siapkan pertanyaan Anda. Apa kabar Pak? Ini panggilnya gimana nih? Panjang soalnya namanya. Pak Peter aja. Pak Peter, oke. Sore ya, sore. Sore Pak Peter, Ibu Ade dan juga Bapak Prima di sini. Halo Pak Prima, saya dadahnya ke kamera dulu. Halo Pak Prima, apa kabar Pak? Boleh tes suaranya Pak? Kasihan yang narasumber jadi bingung. Mungkin lihat kamera aja dadah gitu ya. Tapi ini berbeda dengan reality TV yang dada-dada give up ya. Oke. Semoga ketiga narasumber ini bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk permulaan tak kenal maka tak sayang. Boleh mungkin kenalan dulu dari Pak Peter sendiri gimana mengenai lokasi house dan juga Ibu Ade dan juga Pak Prima. Boleh mungkin dimulai dari Pak Peter dulu. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Riverside Convention Hall. Saya Peter, Head of Marketingnya Lokasi House. Kita itu bisa dibilang bukan beach club, bukan juga cliff house, tapi kita sebutnya beach house. Gitu, rumah di pantai. Karena kita nggak ada pantai sih sebenarnya ya. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you so much. Jadi beach house yang lagi hits ya di Jimbaran Bali ya. Ya masih baru lah. Itu lagi viral, makanya langsung ke situ. Aku ntar ke situ ya. Oke, lanjut silakan Ibu. Jadi ngobrol. Lanjut silakan Bu Ade. Halo Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Ade Pahayu. Saya marketing dari PT Inti Dufri Promosindo atau yang mungkin lebih dikenal dengan Duty Free Bali Galleria. Itu adalah satu-satunya toko yang menjual luxury brand. Lebih dari 150 brand kita tawarkan untuk para turis yang datang ke Bali agar tamu-tamu juga bisa berdestinasi berbelanja luxury di Duty Free Bali Galleria. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ade. Mungkin selanjutnya Pak Prima dari Traveloka boleh sharing terlebih dahulu mengenai Bapak dan juga Traveloka. Boleh silakan Pak. Halo, selamat sore semuanya Bapak. Sore. Saya Prima dari ya, khususnya saya memanage mungkin kalau saya sedikit foto introduction mungkin cukup dikatakan. Jadi kalau spesifik buat tempat kesana di Bapak itu, jadi salah satu yang kita miliki voice services. Jadi makanya salah satu properti untuk travel business. Oke, terima kasih banyak Pak Prima atas insights-nya atau perkenalannya. Mungkin nanti boleh Pak Prima move-nya agak sedikit karena mungkin biar suaranya lebih terdengar jelas di sini ya Pak ya. Biasanya kalau online sama offline tuh kayak martabak, kalau nggak ada gadget-gadgetnya ini kurang asik. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Boleh mungkin Pak Peter dan juga Ibu Ade dan juga Pak Prima sharing sama kita, kan di tengah kondisi tourism industri yang semakin baik setelah pandemi COVID-19 ya. Bagaimana perusahaan Bapak Ibu meraih momentum tersebut dalam rangka mengejar kembali performa bisnis yang sempat terdampak dari pandemi? Mungkin ladies first ya, Bu Ade silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak ya. Sebelum saya mau flashback dulu nih, mau share ke bapak-bapak, ibu-ibu semua tentang sebelum pandemi kejayaan dari Duty Free. Sombong dikit ya. Jadi waktu sebelum pandemi ya, Duty Free itu kita disupport oleh 3 market, top market lah yang turis datang ke Bali, yaitu Cina, Korea, dan Jepang. Jadi mereka datang ke Bali itu otomatis dia pasti mencari duty free seperti itu kan. Nah setelah pandemi, ya during pandemi kita tutup 20 bulan. Kita tutup 20 bulan. Nah
tahun lalu kita reopening tanggal 1 Juli dan kita itu membawa wajah baru, semangat baru setelah 20 bulan kita tutup itu kan. Nah, tapi sebenarnya itu challenge buat kita karena saat ini tren market itu berubah. Jadi sekarang yang tadinya mereka datang ke Bali dia untuk mau ke duty free mau belanja-belanja gitu kan. Sekarang dia berubah, activity-nya berubah. Jadi dia untuk berbelanja luxury brand agak low. Jadi kita di sini ingin berusaha untuk berkolaborasi dengan semua partnership, terutama travel agent, ya, hotel tentunya, kayak beach club, activity, restoran dan spa. Dan tahun lalu kita juga udah bekerja sama dengan Grab for Business, ya. Jadi itu mungkin momentum kita untuk tahun ini untuk bisa meraih kesempatan bagaimana cara penetrasi pets datang lagi turis ke duty free. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sharingnya Ibu Ade. Boleh kalau Pak Peter dari Lokasi House bagaimana Pak? Silakan. Kalau dari kita sih di Lokasi House sebenarnya pada saat opening itu momen dimana orang udah boleh pada keluar ya. Jadi kita sempat merasakan hype-nya dimana orang yang udah sekian lama nggak bisa keluar pada saat pandemi. Akhirnya kita merasakan itu. Jadi lumayan banyak juga orang yang datang ke tempat kita untuk mencoba tempat baru di selatan karena Lokasi House lokasinya di Jimbaran. Terus sama seperti Ibu, kita berusaha untuk partnership dengan hotel-hotel di sekitar kita di Uluwatu dan Jimbaran untuk bekerja sama gimana caranya supaya mungkin fasilitas dari hotel yang mungkin tidak ada seperti apa yang kita punya bisa dirasakan oleh tamu mereka, begitu. Oke, thank you so much Pak Peter atas sharingnya. Mungkin yang online Pak Rima boleh di-share sama kita? Silakan Pak. Ngadepnya harusnya ke sini ya. Silakan Pak. Cek Pak Prima. Boleh Pak di-share sama kita bagaimana Traveloka meraih momentum dalam rangka mengejar kembali performa atau performa bisnis yang terdampak setelah pandemik Pak. Silakan Pak Prima. Ya, di sini sebenarnya kurang lebih sama dengan sebenarnya. Jadi memang kita selain juga memanfaatkan momentum bahwa kita masuk di masa pasca pandemi dan sekarang kita normalize. Nah, secara internal kita sendiri itu punya semacam analisis juga terhadap data-data yang benar bahwa sebelumnya ada perubahan juga nih dari secara preferensi ya, terutama dari masyarakat di Indonesia, di mana mereka tuh yang sebelumnya mungkin preferensi lebih kepada melakukan perjalanan dengan kelompok yang lebih besar. Nah, sekarang ini tuh berubah nih menjadi ke pengalaman perjalanan dengan kelompok yang lebih kecil, jadi yang lebih private lah. Selain itu juga ya kita juga melihat dari data bahwa ya ada peningkatan yang lumayan ya untuk jumlah wisatawan penumpang dan juga untuk kalau yang sekarang mungkin komplain ya dari Gen Z ya, dari Gen Z itu ya juga meningkat jumlah wisatawan. Nah, terutama itu didukung dari sebuah informasi yang atau inspirasi dari media sosial. Ini sangat-sangat membantu juga atau sebagai faktor yang menguatkan untuk meningkatnya wisata. Nah, selain itu kalau dari survei internal dari Traveloka sendiri, kita juga mendapatkan data penting bahwa hampir 90% dari pengguna Traveloka itu mereka sangat appreciate kalau kita memberikan option untuk sustainable tourism. Jadi kalau misalnya mereka mungkin pengen melakukan bagian mereka untuk mengimbangi faktor footprint atau jangka karbon ya,
dihasilkan dari yang bisnis semua yang kita lakukan itu secara kurang kita kan bahwa itu sesuatu yang dibarangkan banget gitu. Dan bahkan dari angka itu surat berbagi 80% juga mereka cenderung akan diakomodasi yang atau sustainability. Maka dari itu kita juga bekerjasama dengan Global Sustainability Tourism Council atau GSTC. Jadi dari 2021 yang tentunya kita akan terus berinvestasi untuk melayani masyarakat Indonesia dan karena itu kita fokus untuk memberikan pertumbuhan untuk ekosistem perjalanan dan pariwisata di Indonesia. Ya tentunya dengan inovasi sumber daya manusia dan seluruh empat angka berinteraksi juga. Ya jadi selain itu ya secara summary ya semua tempat komunikasi ya pembangunan pembinaan komunitas, pengembangan industri perjalanan dan pariwisata untuk masa depan yang lebih ramah dan itu menjadi fokus utama dan Oke, terima kasih banyak Pak Prima atas sharingnya. Jadi yang tadinya besar, grupnya jadi lebih kecil ya Pak ya. Terus sekarang yang lebih berbagian Gen Z ya Pak ya. Ya kita gitu deh pokoknya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan banyak sekali tuh tantangan-tantangan yang sudah dikatakan oleh Ibu Ade, Pak Peter dan juga Pak Prima. Boleh di-share sama kita bagaimana Grab for Business dapat membantu perusahaan Bapak Ibu dalam menghadapi tantangan ini, terutama dalam efisiensi biaya dan juga produktivitas dari karyawan. Mungkin Bu Ade silakan. Halo, oke udah. Oke, jadi tantangannya ya kita ya untuk Grab for Business ini itu karena kita baru ya, tahun lalu kita adakan kerjasama. Jadi kita itu sebenarnya duty free itu dia offer untuk para turis yang akan datang ke duty free itu dia dengan free transport karena dulu belum ada Grab kan. Jadi kita sudah offer ini dari tahun 2000-an ya. Jadi ini transport konvensional banget sih, maksudnya ya masih standar lah. Jadi kita kasih mereka free transport. Nanti dari hotel concierge-nya itu yang memanggil transport tersebut, lalu untuk cover fare-nya duty free yang cover seperti itu. Nah untuk tahun lalu karena kita sudah bekerja sama dengan Grab, jadi kita mensosialisasikan kepada hotel concierge maupun partnership lain seperti travel agent bahwa kita sudah bekerja sama, jadi bisa di-share, diinformasikan ke tamu-tamunya bahwa ini memudahkan para tamu untuk menggunakan transport online karena saat ini memang transport online lebih banyak digemari oleh para turis kan, dan itu sangat menekan biaya sekali. Jadi kita bisa menekan budget untuk operasional. Nah semoga mungkin kedepannya nanti kita bisa terus berlanjut karena ini benar-benar membantu banget untuk para turis untuk datang menggunakan aplikasi Grab ini. Thank you Bu Ade. Nah itu datangnya langsung dari Bu Ade. Kalau nanti ada pertanyaan boleh disiapkan terlebih dahulu. Pak Peter, boleh ya, silakan share. Kalau dari saya sebenarnya baru juga menggunakan Grab for Business untuk lokasi house. Tapi sebelumnya saya waktu bekerja di perusahaan sebelumnya ada juga hadir di sini dari Atlas Beach Pass. Jadi di situ sangat-sangat membantu sekali kita sebagai karyawan, di mana kita harus mobile, dan bagi perusahaan sendiri seperti di lokasi house itu juga tidak perlu terlalu banyak mensupport facility karena Grab sudah cukup sangat membantu untuk mobilitas dari karyawan. Plus karena memang kita juga masih baru, di mana kita juga memiliki servis bagi tamu-tamu kita yang berasal dari partner-partner kita, hotel-hotel untuk hadir ke tempat kita, sehingga kita masih juga memberikan servis free untuk mereka itu datang dan pergi ke tempat kita gitu. Jadi kurang lebih secara facility itu membantu 40% dari lokasi house untuk mobilitas tamu, concierge karena kita pakai concierge sama
Grab for Business untuk karyawan kita. Oh, 40% loh Bapak Ibu loh. Nanti boleh di-share sama kita semua ya. Pak Prima boleh di-share juga sama kita semua gimana Grab for Business dapat membantu Traveloka dalam hadapi tantangan yang tadi Bapak sudah jelaskan dan terutama dalam efisiensi biaya dan juga produktivitas karyawan. Silakan Pak Prima. Ya, tentunya akan sangat membantu dari segi operasional dan produktiviti pasti kan. Yang pertama ini karena secara fitur atau fitur dari aplikasi itu kan sangat user friendly, UI UX itu sangat gampang dipakai, dan yang kedua itu adalah wide coverage area, jadi dimanapun kita berada ataupun di semua lokasi di mana Traveloka beroperasi, terutama selain di Indonesia atau di Southeast Asia di beberapa kota itu memang sangat membantu. Jadi untuk kita bisnis trip dan yang berkaitan dengan regulatory atau apa ini harus kita lakukan, misalnya untuk mengirim dokumen dan untuk yang mesti bisnis trip itu sangat-sangat membantu. Dan yang ketiga tentunya dengan kita pakai Grab for Business ini yang kita notice adalah ini kan mudah sekali, jadi in terms of seamless transaction, jadi karena kita juga pakai VCC ya di VCC kita, jadi untuk payment dan segala macam itu employee itu udah perlu pusing, jadi mereka tinggal book tripnya dan pokoknya semua itu sesuai dengan apa yang di transaksi kita, yaitu mereka tinggal pakai gitu. Jadi itu sangat-sangat mudah, dan even di sisi kita pun kontrol dan dashboardnya yang kita punya, jadi itu sangat memudahkan lah bagi company juga untuk bisa monitor dan bisa manage cost. Oke, terima kasih banyak share-nya Pak Prima. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Mita semuanya dijelaskan sama Pak Prima nih. Tadi dari portalnya yang mudah sampai tadi finance-nya juga gampang dalam mengurus semua dan mengelola semuanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh untuk Pak Prima, Pak Peter atau ataupun Bu Ade. Oke, untuk mungkin saya pertanyaan selanjutnya ke Pak Peter dulu nih ya. Menurut intel dari saya yang saya dengar sih intel ya. Jadi lokasi house saat ini menggunakan layanan Grab for Business untuk kebutuhan transportasi karyawan dan juga concierge untuk tamu hotel atau tamu beach clubnya. Nah, seberapa besar dampak positif yang dirasakan setelah menggunakan Grab for Business? Boleh di-share sama kami semua, Pak Peter. Cukup besar ya, jadi kalau secara persentase mungkin tingkat kepuasannya hampir mencapai 100%. Ya, karena memang perusahaan kita masih growth, jadi dengan kehadiran Grab for Business ini benar-benar sangat membantu banget dari segi fasilitas di perusahaan kita. Ya kasarnya nggak perlu banyak atau sewa mobil operasional buat kebutuhan tamu sebenarnya. Kita cuma tinggal pakai aja Grab for Business, gitu. Hampir 100% Bapak Ibu, ini beneran atau enggak? Yang ngomong Pak Peter, bukan kita. Luar biasa. Oke, kalau Bu Ade sendiri tadi kan sudah dijelaskan, jadi menggunakan Grab for Business adalah untuk transportasi tamu yang ingin datang ke Galeria gitu ya. Nah, boleh di-share juga sama kita dampak positif setelah menggunakan Grab for Business tahun lalu ya? Ya, silakan Bu Ade. Oke, kebetulan kita kerjasamanya dengan Grab itu dengan Grab Gift Voucher ya. Jadi dengan Grab Gift Voucher, nah Grab Voucher itu kita distribusikan di international airport. Jadi tamu-tamu yang baru datang ke Bali, dia dibantu sama tim Grab untuk dengan flyer kita di-attach dengan voucher Grab Gift tersebut. Mereka itu mendapatkan benefit free transport dari airport ke duty free atau dari hotel ke duty free dengan menggunakan Grab Gift Voucher tersebut kan. Nah, dan kita juga dibantu juga sama tim Grab itu di Grab Magazine. Ya, jadi Grab Magazine itu juga dibagikan di salah-salah di Grab yang banyak turisnya atau banyak pengunjung yang domestik maupun mancanegara yang belum tahu duty free jadi tahu, kan seperti itu. Nah, kita juga banyak komen dari turis yang sudah menggunakan Grab ini. Waktu dia datang ke duty free kita tanyakan bagaimana menggunakan fasilitas Grab dan mereka merasa oke ini mudah banget, ini gampang.
dan juga mobil juga baru kan, dan cepat untuk driver itu cepat. Jadi mereka kepuasannya mereka juga kita lihat juga nyaman, dan kita juga kasih reward mereka untuk balik ke hotelnya atau kemana dia mau dengan spend belanja di tempat kita kasih voucher Grab itu tersebut. Jadi kurang lebih kita komen dari tamu oke lah dengan kerjasama dengan Grab. Oke, ada tambahan dari Pak Peter. Terima kasih banyak Ibu Ade, boleh dilanjutkan? Jadi mungkin perlu di-share juga karena Lokasi House itu sudah sebelumnya partnership dengan Grab untuk Grab for Business ini. Pada saat kita menemui satu momen di bulan September kemarin, kita ada event di Lokasi House, kita melakukan event Ultra Beach Fest. Itu benar-benar sangat disupport dari tim Grab-nya, apalagi biasanya yang menjadi kendala itu kan transportasi menuju venue kalau misalnya lagi ada event sebesar itu. Jadi saya merasa sebagai perusahaan, sebagai company, Lokasi House pada saat kita menemukan momen ada event besar dengan kendala udah pasti transportasi, Grab itu cukup respons positif sekali dalam membantu kita. Dan keadaan yang hektik sebenarnya itu bisa sangat terbantu karena Grab langsung support armadanya, terus langsung siap bikinin poinnya, totemnya untuk mensupport event. Itu sih sebenarnya nilai positifnya kenapa Lokasi House ini sangat merasa puas sekali bekerja sama dengan Grab. Iya, terima kasih Pak Peter. Nanti, sesi yang tadi jawaban Pak Peter ini akan dijelaskan sama Pak Yohanes, nanti bisa di-custom untuk Bapak Ibu sekalian, nanti dengarkan saja di materi selanjutnya. Thank you so much Pak Peter dan juga Ibu Ade. Boleh ini Pak Prima di-share sama kita kalau Traveloka, dampak positif yang dirasakan selama menggunakan Grab for Business, boleh di-share Pak, silakan. Iya, jadi kalau kemarin dan beberapa hari sebelum acara itu saya sudah discuss sama tim, jadi kita coba lihat nih dari data usage dari internal employee Traveloka itu, jadi kita menemukan satu statistik yang cukup menarik ya. Jadi kita tracking usage-nya, jadi kita menemukan bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan year on year itu sampai sebesar 250%. Jadi peningkatan penggunaan Grab for Business untuk mostly business trip dari year on year itu meningkat 250%. Itu menunjukkan bahwa ini memang platform yang proven gitu ya, efektif untuk mensupport operasional kami Traveloka di semua lokasi gitu. Jadi sebuah statistik yang cukup menarik dan ini juga yang memperlihatkan bahwa ini memang sangat-sangat dependable dan reliable bagi kami. Oke, thank you so much Pak Prima atas sharingnya. Pak Prima mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Pak Prima terlebih dahulu gilirannya ya. Coba Pak Prima boleh di-share sama kita semua bagaimana cara meyakinkan stakeholders untuk menggunakan Grab for Business untuk Traveloka. Pertama kali di-share tips and triknya untuk teman-teman di sini untuk sharing sama stakeholders masing-masing. Silakan Pak. Iya, jadi sebenarnya ini menyambung dari pertanyaan kedua. Selain dari fitur-fitur yang tadi sudah sangat memudahkan dan gampang manage-nya juga dari sisi kita, ada satu hal yang mungkin cukup krusial jadi untuk beberapa stakeholder, terutama mungkin dari back-end atau dari manajemen kita, bahwa dengan kita pakai Grab for Business ini kita punya poin penting di compliance tracking. Jadi adalah setiap trip yang dipesan dan dilakukan oleh employee itu kan semua kan bisa di record kan. Itu kita bisa cek dan menyesuaikan lah. Maksudnya kita cek dengan internal policy kita bahwa ini perjalanan ini benar, ini legitimate dan benar untuk bisnis proses, dan ini mungkin salah satu faktor yang sangat menentukan ya, bahwa ini secara compliance tracking ini sangat membantu sekali, karena kita memang bergerak dari yang tadinya kita pakai manual voucher lah zaman dulu. Jadi dengan kita kembali ke Grab for Business ya, salah satu poin yang sangat penting itu kayak ini compliance tracking ini yang maksudnya basically ini yang jadi menentukan bahwa kita akan berproses, karena salah satunya ya poin penting ini, compliance tracking ini yang sangat membantu kita untuk bisa manage dan bisa tracking
basically untuk semua users itu supaya dengan internal policy kita. Oke, terima kasih banyak Pak Prima. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan yang kedua tadi, ternyata benefit-benefit tersebut yang disampaikan ke stakeholdersnya untuk bisa menggunakan Grab for Business. Kalau Ibu Ade gimana? Boleh di-share sama kita? Oke, jadi awalnya kenapa kita ingin bekerja sama dengan Grab? Kami dari tim marketing itu mengadakan riset. Ya, jadi duty free itu sudah berkolaborasi dengan 123 hotel yang sudah bekerja sama dengan kita, dan kita menanyakan bagaimana tamu untuk pergi ke destinasi di suatu tempat dia lebih famous, suka yang apa. Ya dari riset tersebut kita lihat, oh ternyata Grab, gitu kan. Saya tanya kenapa, dilihat itu aman yang pertama, nyaman, gampang, gitu kan. Nah dari hasil riset tersebut saya sampaikanlah itu ke manajemen, dan kita lihat juga dalam waktu sebulan aja komennya dari pengguna turis yang datang ke duty free dengan aplikasi Grab gift voucher itu kita lihat juga bagus, gitu kan. Dan kita ingin melanjutkan di tahun berikutnya, semoga terus bekerja sama berkesinambungan dengan Grab. Jadi cara meyakinkannya dengan cara melakukan riset tersebut ya. Jadi berdasarkan fakta gitu ya. Oke, luar biasa Bu Ade, thank you so much atas sharingnya. Pak Peter, boleh silakan di-share sama kita. Kalau dari saya pada saat meyakinkan perusahaan untuk memakai Grab for Business, ya memang memberitahukan pengalaman sebelumnya kalau sudah pakai sebelumnya juga di perusahaan sebelumnya, terus sama menawarkan solusi aja dari masalah yang memang dihadapi waktu itu, gitu, dimana kita memang sangat kesulitan dengan tamu-tamu kita yang berasal dari luar, mereka pakainya Grab juga kan, terus facility kita juga yang masih belum maksimal, dan akhirnya ya perusahaan setuju dan mau mencoba memakai Grab for Business. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Oke, luar biasa. Thank you so much Pak Peter. Oke Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya yang tadi sudah dijawab juga dan sudah dijabarkan oleh Pak Peter, Ibu Ade dan juga Pak Prima. Mungkin saya akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya langsung sama Pak Peter, Bu Ade atau Pak Prima. Boleh silakan raise hand dan juga sertakan nama dan juga company. Atau mau kira-kira apa nih ya tips and triknya? Boleh silakan Bapak Ibu, saya berdiri aja. Kalau yang online, punten. Kalau yang online, apakah ada pertanyaan di sini? Boleh di-share juga sama kita? Oke, boleh Bapak Ibu sambil menunggu yang online, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bertanya langsung sama Pak Peter, Ibu Ade, pengalamannya menggunakan Grab for Business. Boleh di sini. Ini langka sekali kesempatan untuk mendengarkan langsung. Biasanya kan dengerin dari tim Grab for Business, kalau ini benar-benar customernya langsung. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kayaknya benar-benar kejelasan. Oke, ada satu, silakan Bapak. Boleh nama dan perusahaannya, dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya, saya lagi di Mardika. Mungkin saya juga sudah pernah bekerja sama dengan Bu Ade juga dulu sebelumnya. Oke, kalau dulu Grab Gift itu kan one way ya. Untuk sekarang apakah two way atau masih tetap one way atau ada minimum spend mungkin untuk two way seperti itu? Halo Pak Agung, ketemunya di sini ya Pak ya. Biasanya saya visit ke hotel. Oke, untuk program Grab ini sama Pak, seperti yang sebelumnya saya pernah share ke Bapak. Jadi itu saya menggunakan masih tetap yang namanya Grab Gift Voucher, tapi sekarang saya distribusikannya di International Airport. Ya, jadi di sana ada tim Grab yang akan membantu membagikan vouchernya tersebut untuk turis-turis yang akan visit ke duty free. Jadi mereka sudah tahu nih dibarengi sama flyernya duty free. Jadi oh ternyata di sini ada duty free loh, tempat gini. Nanti sampai di duty free mereka juga dapat reward lagi. Jadi mereka spend 500.000, dia bisa dapat voucher Grab Gift tersebut Bapak. Jadi sama seperti dulu. Terima kasih, semoga membantu. Bisa dicontek juga itu kalau misalnya ada yang mau nyontek ya. Dari segi programnya boleh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Sepertinya saking jelasnya mungkin mungkin pada saat kita dinner nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan para narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ade, Pak Peter dan juga Pak Prima. Thank you so much. Dan kami persilakan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Maaf, untuk tetap berada di panggung. Tapi saya mau minta tepuk tangan yang luar biasa untuk para speaker kita pada hari ini. Dan kami akan mengundang Bapak Yohanes Sidi untuk naik atas panggung memberikan token of appreciation kepada dua yang hadir secara offline dalam acara kita pada hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita pada hari ini. Kita berfoto bersama terlebih dahulu, bersama mungkin Pak Yohanes dan juga Ibu Ade serta Pak Peter berfoto lagi ya. Ya, di tengah-tengah karpet. Hati-hati terbang seperti Aladin dan juga Jasmine ya. Dan untuk foto selanjutnya kami undang Ibu Pramita Hadi untuk naik ke atas panggung dan juga berfoto bersama. Sebentar Bapak untuk berfoto bersama dengan Ibu Mita dan juga Pak Yohanes. Yes. Oke, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Thank you so much Pak Peter, Ibu Ade, Pak Prima juga thank you so much Pak. Nanti dikirimkan ya Pak. Oh udah dikirimkan kebetulan. Thank you so much Pak Yohanes, thank you. Ibu Mita thank you. Bapak Ibu sekalian, nah saya punya kabar gembira untuk Bapak Ibu. Nah kami mengajak Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form online. Boleh ditampilkan di layar sesaat lagi. Terima kasih. Kita tampilkan, silakan scan QR code yang ada di layar, nanti diisi dengan lengkap karena online ataupun offline guys yang hadir pada hari ini akan mendapatkan Grab Gifts 50.000 untuk Bapak Ibu yang mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Jadi ketika mengisi jangan lupa di screen capture untuk ditukarkan dengan Grab Gifts dan akan dikirimkan kepada email Bapak Ibu sekalian. Nanti kita juga akan kasih tahu Bapak Ibu cara mengisinya dan diharapkan untuk bisa login ke email terlebih dahulu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian kalau tadi kita sudah mendengarkan insight-insight yang disampaikan oleh speaker-speaker kita pada hari ini dan kita akan mendengarkan juga materi selanjutnya atau insight selanjutnya dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Sidi selaku Head of Go to Market Grab Gifts and Channel Partnership yang akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai the new way of corporate gifting and engagement with Grab Gifts. Untuk itu kepada Bapak Yohanes Sidi kami persilakan. Selamat sore, masih semangat Bapak Ibu semuanya. Ini saya udah jam-jam rawan, udah setengah 6, udah pada lapor ya. Saya bagi-bagi hadiah dulu, gimana? Ada yang mau hadiah? Gak ada? Mau? Ya si ibu mau. Mau nggak? Boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat. Oke. Boleh ditampilkan slide saya? Oke. Semoga nggak makin lapar ya. Saya mau ngasih pertanyaan gampang banget. Di sini ada 3 makanan, Bapak Ibu ya. Yang di online juga boleh ya. Untuk cepet-cepatan diketik siap-siap tangannya juga saya online sama offline. Boleh tebak nggak? Makanan ini dari negara mana atau kan dari benua mana? Boleh angkat tangan? Iya. Oke, semuanya angkat tangan. Saya bingung. Yang online ada? Coba saya bagi-bagi dulu ya yang online kesian nanti. Oh, yang online nggak ada. Ya udah ulang. Tadi enggak Bapak yang ini dulu. Boleh ya. Pak, yang ini dulu deh Pak. Yang paling atas ini makanannya apa Pak? Sama dari mana? Kalau itu pizza Pak, yang pizza. Atas Pak ya. Pizza dari mana biasanya? Dari Itali dong. Dari Itali. Benar nggak? Benar? Ya. Benar. Boleh kasih tepuk tangan. Nanti Bapak kita kasih voucher Grab Gift ya, Rp100.000 ya. Yang kedua, belum Bu, sabar. Sushi dari mana? Ibu ini deh. Ibu yang pakai baju putih, yang pakai kacamata. Sebentar Bu, mic-nya itu yang belakang. Ya. Dari Jepang. Jepang. Benar?
Bener ya, dari East Asians ya, ada Jepang ya. Satu lagi, tunggu ya sebentar, saya harus bagi-bagi biar adil. Kalau yang ini dari mana? Ya. Nah, bapak yang pakai baju hijau di belakang. Tom Yam dari Thailand. Bener? Bener ya? Oke, Southeast Asia 48%. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Nanti vouchernya minta sama tim kita ya, Pak, setelah ini ya. Masih mau hadiah lagi? Masih ya? Saya bakal bagi-bagi banyak hadiah Bapak Ibu, jadi tenang aja. Oke, jadi ini makanan ini merepresentasikan apa sih Bapak Ibu? Jadi ini merepresentasikan top travel destinations dari seluruh dunia. Dan ternyata Eropa itu interestnya orang-orang travelers itu hanya 15%, diikuti dengan East Asian, itu Jepang, South Korea, dan Taiwan 36%. Dan ternyata surprisingly yang paling banyak itu adalah di Southeast Asia, gitu ya. Dan Indonesia walaupun nggak menempati posisi nomor 1, tapi menempati posisi nomor 4. Gitu. Jadi kita lihat bahwa ternyata Indonesia itu punya potensi yang cukup besar ya dari industri tourism ini sendiri. Nah kita mundur sedikit, kalau kita berbicara tadi interestnya orang-orang itu ke negara mana, sekarang apa sih yang menjadi interest orang-orang ketika melakukan traveling gitu ya. Yang pertama safety tentunya, dari sisi keamanan. Yang kedua kemudahan, yang ketiga transparansi, karena kita biasanya tourism kan, travelers itu mau harga yang murah, yang efisien, dan yang ketiga reliable, jadi bisa dipercaya, dan yang terakhir adalah comfortable. Nah di sini di mana Grab itu berusaha sedemikian rupa untuk menampilkan seluruh fitur ini, Bapak dan Ibu semuanya. Nah ini juga yang menarik. Di Grab, ternyata travelers yang menggunakan Grab itu rata-rata mereka browsing itu selama 17 menit. Gak usah jauh-jauh deh. Siapa yang suka beli Grab Food di sini? Bapak semua ya. Biasanya kita buka GrabFood, aduh hari ini makan siang mau apa ya? Browsing dari ayam geprek, nasi babi guling, putar-putar sampai akhirnya 10 menit gak tentu kan makanannya mau apa kan. Nah, ini menjadi potensi banget Bapak dan Ibu. Platform kita itu ternyata customer itu spending cukup banyak, sekitar 17 menit. Sorry, ini ada suara lain selain saya kayaknya nih. Oke. Nah, selain itu juga ternyata 78% dari travelers itu lebih percaya platformnya Grab in terms of melakukan browsing informasi dan juga melalui purchasing. Karena user-user kita yang buka aplikasi Grab itu intentionnya udah mau membeli Bapak Ibu. Biasanya kalau buka social media kan cuma browsing-browsing doang ya. Kalau buka Grab pasti udah either dia mau keluarin duit untuk beli transport, smart, food maupun yang lainnya. Gitu. Ditambah lagi ada fakta lagi bahwa 74% Grab users itu udah planning nih setahun ke depan dia mau planning apa. Makanya platform kita ini platform yang cukup potensial jika Bapak dan Ibu melakukan advertisement melalui platform kita. Lalu 50%-nya itu ternyata customer internasional yang berada di luar Southeast Asia. Jadi misalkan dari Eropa, dari Taiwan, dari South Korea, itu semuanya ada di Grab. Dan yang terakhir, kita melihat di tahun 2023, thank God Bapak dan Ibu COVID udah kelar, ada peningkatan 2,5 kali orang yang traveling dari airport dari dan ke di Southeast Asia. Gitu, jadi potensi yang sangat besar. Sebelum saya masuk ke produk Grab Gift yang mungkin tadi udah di-mention sama beberapa klien kita, saya mau bahas sedikit tentang Grab Ads. Kita baru meluncurkan sebuah fitur baru yang namanya Car Icon Branding. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk taruh logo Bapak dan Ibu ini, kalau Infinix ini klien kita, selama misalkan 2 minggu, 1 bulan di seluruh Indonesia, semua orang yang pesen Grab itu akan lihat ikonnya Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi ini prominent awareness banget dan udah terbukti dari Infinix. Jadi ketika Infinix itu melakukan, saya lupa 2 minggu atau 1 bulan, Google search trendnya mereka itu naik significantly banget karena orang penasaran. Ini apa sih Infinix, kenapa bisa ada di belakang mobil di setiap mereka pesan gitu. Ini adalah salah satu fitur kita di Grab Ads. Selain ini juga kita punya beberapa placement. Kalau Bapak Ibu sadar ketika buka aplikasi, di sebelah atas ini kita punya namanya must have. Must have ini jadi paling prominent. Lalu yang kedua ada native image, dan yang ketiga ini yang unik, ada food in transit dan transport in transit. Jadi ketika Bapak Ibu pesan makanan biasanya itu bisa lihat
ada iklan-iklan di bawahnya. Jadi ini menunjukkan tempat-tempat yang paling prominent dan juga kita bisa targetin ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau targetin orang-orang yang spendingnya di atas 1 juta rupiah dalam 1 bulan misalkan, atau mau targetin anak-anak muda, atau mau targetin orang-orang yang pekerja di Central Business District, itu semuanya bisa targetin dengan Grab Ads. Oke, another questions Bapak Ibu biar semangat. Ada yang tahu nggak berapa persen customer kita atau mostly traveler di seluruh dunia yang subscribe to any hotel loyalty program? Saya kasih kisi-kisi ya, ini double digit persennya. Berapa persen orang atau traveler yang subscribe di hotel loyalty program? Iya, tidak ada yang angkat tangan, tidak ada yang tahu. Ayo coba-coba tebak aja, nggak apa-apa, salah. Boleh dikasih mic-nya nggak? Oh boleh, Bapak langsung. Berapa persen Pak? Ketinggian Pak, 75%. Bapak tadi udah Pak, kasih yang lainnya Pak. Ada lagi? Oke, Bapak 66%, masih ketinggian. Ibu 20% kekecilan. Di atas lagi. Saya kayak auction ya. 35, ketinggian dikit banget. 30, kerendahan dikit banget. Ayo 32, kerendahan lebih dikit, naik di atas lagi. Ayo, angkat tangan dulu dong, saya bingung nanti. Ibu yang pakai baju juga. 40 ketinggian Bu. 33, boleh kasih tepuk tangan benar 33. Bu, nanti kita kasih voucher Grab ya setelah ini ya. Jadi, Bapak dan Ibu ternyata hanya 33% loh customer yang biasanya nginep di hotel atau travelers itu subscribe to any loyalty program gitu. Jadi kita melihat bahwa ada 67% market yang bisa ditingkatkan ketika Bapak dan Ibu misalkan dari sisi perhotelan untuk bikin customer kita lebih loyal. Dengan apa? Kita punya produk yang namanya Grab Gifts. Jadi Grab Gifts ini adalah e-vouchernya Grab yang bisa digunakan di seluruh services Grab, baik transport, food, mart maupun express. Jadi ini berupa diskon potongan harga. Biar lebih paham lagi, kita bahas dulu dari sisi tipenya ya Bapak dan Ibu. Kita punya 3 tipe. Yang pertama adalah unique codes. Unique codes ini standar, random antara alphanumeric dan juga alfabet. Lalu single code ini juga yang menarik. Jadi kita bisa custom tulisannya. Kalau ini tulisannya semangat kerja, kita misalkan mau custom, Bapak Ibu misalkan punya hotel ABC gitu ya. Kita bisa bikin kodenya, yuk ke hotel ABC. Setiap customer yang ketik kodenya itu bisa dapat potongan harga dari dan ke hotel Bapak dan Ibu. Kita bisa custom. Dan yang terakhir bentuknya link. Kalau link ini standar ya, jadi tinggal diklik, nanti langsung masuk ke aplikasinya. Selain jenis kodenya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk kita brandingin di aplikasi. Dengan apa? Jadi kalau tadi kan kita misalnya bikin kode dari dan ke hotel gitu ya. Di bagian sini kita bisa ubah logo Grab Gifts-nya dan banner belakangnya itu dengan logo perusahaan Bapak dan Ibu semuanya gitu. Bahkan teks di bawah sini ini bisa di custom juga. Misalnya Bapak dan Ibu mau tulis, selamat Anda mendapatkan potongan Rp20.000 ke hotel ABC gitu ya. Itu kita bisa custom. Selain itu apalagi? Kita bisa custom dari sisi tadi ya, pick up drop off locations, jenis services yang mereka mau dapatkan, dan juga waktu. Misalkan kita mau kasih benefit tadi GrabFood gitu ya untuk makan siang customer kita. Kita bisa kasih, oh kodenya hanya bisa digunakan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang misalkan sampai jam 1 siang. Dan juga ini yang menarik. Biasanya kalau kita beli e-vouchers di luar sana, itu rata-rata kan 10.000, 20.000, 30.000. Ini Bapak Ibu bisa custom dari Rp1 sampai tak terhingga. Misalkan kita mau bikin custom 86.532. Itu kita bisa custom gitu ya, jadi sangat fully customized sekali. Cara pakainya gimana sih Pak? Ini biasanya yang ditanya. Cara pakainya juga sangat mudah. Jadi kalau Bapak dan Ibu familiar dengan GrabFood, misalkan contohnya ya, kita tinggal klik aja logo food di sini, lalu kita pilih makanannya mau apa, pencet user offers, masukin kodenya, pencet apply, langsung memotong harga akhir. Gitu, jadi sangat simpel sekali. Tuh. Berikutnya, ini juga yang menarik. Kita punya yang namanya Grab Gift Links. Kalau Bapak dan Ibu tadi lihat kan ada 3 kode ya, yang unique code sama single code. Nah, yang ini yang links. Kalau yang links lebih menarik, kenapa? Karena ketika diklik, nanti di sini itu ada animasinya dulu. Jadi kita bisa custom.
Misalkan kita mau kasih ke customer yang sedang berulang tahun, gitu ya. Jadi kita bisa custom kue ulang tahun, ada balon-balon konfeti, dan di sini kita bisa custom tulisannya. Misalkan, terima kasih telah menginap di Hotel ABC. Berikut adalah benefit yang Anda dapatkan, contohnya. Dan yang menarik lagi di sini, kalau Grab Gift Links ini, kita bisa kasih kebebasan ke user kita untuk milih sendiri mereka mau voucher apa. Kalau tadi unik sama single, kita harus decide kan, oh vouchernya GrabFood, GrabMart, GrabCard. Bisa jadi kita kasih voucher GrabFood ke bapak-bapak, bapak-bapak mah lebih mau transport misalkan karena mau buat ke kantor. Kalau ibu-ibu mungkin maunya Mart sama food. Nah di sini user bisa pilih mereka mau terimanya voucher apa, transport, food, Mart, Express maupun card. Gitu. Dan yang menarik lagi, kita ada fitur untuk bisa breakdown vouchernya. Kalau bapak dan ibu tadi dapat unique code sama single code Rp100.000, bapak dan ibu harus pakai dalam satu kali pemakaian. Kalau ini, bapak dan ibu bisa breakdown. Misalkan terimanya dari 100.000, mau terimanya berapa apa? 100.000 satu voucher, 50.000 dua voucher, 25.000 4 voucher. Itu semuanya bisa di custom. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk features kita yang cukup fleksibel juga. Gitu. Nah selanjutnya mungkin kita langsung lihat implementasinya. Kita udah tahu fiturnya tadi, udah ada Grab Ads, udah ada Grab Gifts. Sekarang apa sih yang bisa dilakukan dengan Grab Gift ini? Gitu ya. Saya summarize ada 4 aja di sini. Yang pertama, drive footfall, gitu ya. Jadi kalau kita mau bring traffic ke tempat kita, Grab Gift ini menjadi salah satu option. Ini salah satu contoh aja. Pasti tahu kita ada di Jakarta itu namanya Jakarta Fair, gitu ya. Jadi waktu itu Jakarta Fair pakai kode Grab Gift, kodenya single code Grab PRJ. Kita log dari dan ke untuk potongan ke GI Expo Kemayoran. Semua customer yang ke sana dapat potongannya. Selain kita memberikan convenience ke customer, karena kalau rame, parkir juga susah, bawa mobil sendiri, si Jakarta Fair ini mendapatkan benefit untuk exposure di aplikasinya Grab. Gitu. Jadi kita bantu juga untuk Jakarta Fair, promosikan di aplikasinya kita, bahwa, hey, kalau ke Jakarta Fair dapat diskon up to 95%, lo mau pakai baik sama card. Gitu. Jadi itu bringing additional traffic ke Jakarta Fair. Berikutnya ini juga yang menarik. Saya boleh tahu nggak di sini ada berapa yang dari hotel? Cukup banyak. Nah biasanya, oh lumayan ya, majority ya. Jadi bapak dan ibu biasanya punya ballroom ya untuk wedding gitu ya contohnya. Ini yang sudah kejadian di Jakarta. Jadi biasanya kalau orang mau wedding, mereka nggak mau ribet, gitu ya. Maunya satu paket aja deh pak. Udah ada makanan, udah ada souvenir, udah ada dekor gitu ya. Biasa souvenir wedding apa sih? Paling bolpen, lilin, buku. Kadang-kadang dibawa pulang, udah ditaruh doang nggak dipakai. Nah di Jakarta, mereka menggunakan Grab Gifts. Jadi hotel-hotel itu bikin bundling, misalkan oke, paket 100 orang, bapak dan ibu dapat makanannya, juga dapat 100 souvenir juga berupa Grab Gift. Grab Gift-nya apa? Kalau yang pertama ini The Wedding of Hana Yuda, mereka bikin kode The Wedding kenikahan Hana Yuda. Setiap orang yang masukin kodenya itu, mereka dapat potongan Grab Card dari dan ke venue-nya. Dan juga ini yang unik di custom. Biasanya kan kalau zaman sekarang ada logonya ya, logo-logo inisial H dan Y. Terus mereka bisa taruh juga nih foto-foto pribadi mereka di sini. Gitu. Jadi customer juga mendapatkan experience ketika mereka datang ke wedding ya. Nah, yang kedua ini GrabFood. Jadi customer yang pulang, instead of dikasih thank you souvenir berupa fisik, mereka dapat voucher GrabFood. Which is customer happy banget karena mereka pasti pakai. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dimainin sama bapak dan ibu. Berikutnya service recovery. Kita tahu biasanya kalau di tourism industry, customer itu raja, kita mau kasih service yang terbaik. Cuma terkadang kan ada faktor-faktor di luar yang mungkin membuat customer kita kecewa, gitu ya. Jadi Grab Gift ini bisa menjadi salah satu sorry benefit untuk mereka, biar mereka mau balik lagi lah ke tempat kita. Dan yang terakhir ini point redemption. Ini mungkin terkait dengan fakta tadi yang saya mention di awal yang 33%. Grab Gift ini bisa menjadi salah satu benefit tambahan untuk point redemption, gitu ya. Jadi ketika misalkan mereka mengumpulkan poin dari hotel tertentu, selain mereka bisa mendapatkan free room, tapi mereka bisa juga mendapatkan misalkan voucher transport dari dan ke hotelnya atau dari dan ke airport, itu juga bisa, gitu ya. Jadi memang benefit Grab Gift itu sangat customized sekali. Jadi bapak dan ibu kalau misalkan
tertarik menggunakan grafis tapi masih belum tahu, belum kebayang nih sebenarnya bentuk kolaborasi yang cocok seperti apa, nanti kita banyak meja consultations di belakang sana Bapak dan Ibu, tinggal datang ke kita aja, bilang saya dari hotel A, saya dari beach club B, atau misalkan saya dari restoran C nih, saya mau kolaborasi bentuknya kayak gimana ya, nanti kita bisa buatkan Bapak dan Ibu proposalnya custom made dari consumer journey-nya ketika mereka lihat di aplikasi kita, lalu masuk ke consumer journey di aplikasi, bahkan sampai datang ke venue Bapak dan Ibu. Kalau tadi rekan saya Mbak Mita kasih promo, saya juga mau kasih promo Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini aja, kalau hari Senin harga naik biasanya. Jadi minimum purchase 50 juta itu bisa dapatkan diskon 10%. Biasanya saya kasih kisi-kisi kalau corporate client kita di Jakarta terutama dan nationwide, biasanya kalau beli 100 juta baru dapat 1%, tapi khusus untuk tourism kita kasih additional diskon up to 10% dengan minimum 50 juta rupiah. Gitu. Saya nggak berpanjang presentasinya. Itu aja, semoga membantu Bapak dan Ibu semuanya. Thank you. Belum nyala ya. Thank you, yang penting gesturnya udah kelihatan. Thank you so much. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada di sini boleh kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, mungkin minta ide, tapi jangan ya nanti kalau minta idenya. Boleh silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sama Pak Yohanes. Oke, silakan. Mungkin yang online juga kalau misalnya ada pertanyaan tulis saja di Q&A box, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Yohanes yang ada di sini ya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Kita lihat. Oke, kita tampilkan. Boleh di sini ada? Silakan. Untuk pertanyaannya, silakan Mas. Oke, saya Rasmus dari Lokasi House. Kebetulan saya pegang event nih untuk saya tertarik sama ads-nya yang the icon of car itu. Itu hanya tulisan di belakangnya atau misalkan kayak si mobilnya bisa dimodifikasi jadi apa gitu. Si iconnya itu. Oh, itu bisa misalkan aku ada event nih di Bali nih. Nah, itu bisa terlihat oleh semua user Grab sebali kah atau bahkan bisa terlihat si Indonesia kah untuk si Grab Ads-nya ini. Terima kasih. Thank you. Jadi kalau untuk car icon branding, sebenarnya logo yang bisa di custom di belakang tuh yang tadi tulisan Infinix Pak. Gitu. Cuman apakah mobilnya bisa di custom? Itu bisa on discussion, kita bisa ubah. Tergantung nanti kolaborasi kita seperti apa Pak. Kalau untuk terlihat di mana aja, kita bisa bikin spesifik. Misalkan Bapak mau terlihatnya cuma di wilayah Bali, atau misalkan di wilayah nationwide, itu juga bisa. Jadi semua Grab user Pak, selama misalnya Bapak kasih 2 minggu gitu ya, selama 2 minggu mereka pesen Grab, misalkan saya pesen 10 kali, saya lihat Pak 10 kali sampai saya sampai ke lokasi, sampai ngelotok tuh logo Pak. Gitu. Alright, thank you Pak. Jadi nggak ada pilihan lain selain datang ke partinya Bapak. Itu apa yang Grab akan lakukan untuk party Anda. Ayo selanjutnya, boleh silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Oke, silakan boleh Ibu, nama dan perusahaannya dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan. Selamat sore Pak, saya Gita dari Berry Amo Romantic Villas. Saya mau tanya untuk use code, single code, sama link. Ketika kita mau redeem voucher atau gifts-nya, itu biasanya ada setting time-nya nggak untuk redeem itu? Biasanya dipakainya berapa hari voucher itu berlaku atau sistemnya seperti apa lebih details? Itu aja. Berarti lebih ke validity dari voucher saya. Validity. Oke. Jadi karena memang voucher kita customize, Bu, jadi validity-nya itu bisa fully customize. Jadi misalnya Ibu mau bilang cuma 1 hari, 3 bulan, 9 bulan, up to 1 tahun, itu semuanya bisa fully customize. Gitu. Menjawab Bu? Oke. Singkat, padat, jelas kalau Pak Yohanes dijawabnya ya. Ada lagi kah pertanyaan? Boleh silakan. Terkait sama pertanyaan Bapak yang tadi, logo Infinix-nya itu tadi misalkan bisa diklik nggak sama customer yang lihatnya itu, terus redirect sesuai dengan destination atau mana yang kita inginkan gitu? Ya, untuk saat ini belum bisa Pak. Jadi memang logonya itu logo statik. Karena kita just care ketika memang orang melakukan transportasi, kalau terlalu banyak clickable, itu akan distracted the customer kan sebenarnya. Gitu. Jadi memang so far untuk sementara kita belum bisa clickable sih Pak. Kenapa sih?
report apa tuh Pak? Report dari penayangan si ada betul. Kita bisa kasih report misalnya jumlah impressionsnya, bahkan sampai ke demografiknya Pak. Yes. Jadi kita tampilkan di mana, lokasinya di mana, paling banyak misalkan lihat di mana, itu semuanya bisa. Thank you. Cakep deh pokoknya Bapak Ibu. Langsung aja sign up ya dengan menggunakan NPWP perusahaan Bapak Ibu aja khususnya datang hari ini. Ada lagi kan Bapak Ibu? Silakan. Ya, di sini, dari sana. Aman? Sudah? Oke, sepertinya sudah Pak Yohanes. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung di meja konsultasi atau mungkin Pak Yohanes akan tetap di sini untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian. Thank you so much Pak Yohanes. Boleh tepuk tangan untuk Pak Yohanes Sidi. Thank you so much for the insight. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman social media competition winner dan juga lucky draw sessions untuk 3 peserta yang beruntung, saya mengajak kembali Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form online. Caranya boleh di-scan QR code yang sesaat lagi tampil di layar Anda. Boleh Bapak Ibu kami ajak untuk login terlebih dahulu di email, boleh di email perusahaan ataupun email pribadi, diisi dengan lengkap. Saya akan beritahu kira-kira bagaimana cara menjawabnya. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa isi. Boleh kita tampilkan G-form-nya? Yes, di sini nih Bapak Ibu, boleh. Bapak Ibu setelah mengisi beberapa things atau beberapa pertanyaan, Bapak Ibu silakan input jumlah promotion collateral yang Anda butuhkan. Misalnya 100 di sana, tulis saja 100. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tertarik dengan tourism program atau corporate gift for business? Jika iya, silakan diklik dan di sana ada tertera bersedia untuk dihubungi. Jadi pilih Bapak Ibu kalau misalnya bersedia boleh diklik iya dan kita boleh pencet atau kita bisa klik next. Untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya, Bapak Ibu nanti di file atau di slide selanjutnya, Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan apakah ingin di telepon atau lebih lanjut terkait layanan dari Grab for Business. Kalau iya, silakan pencet iya atau klik iya. Nanti akan dihubungi oleh tim dari Grab for Business dan langsung boleh silakan upload NPWP perusahaan Bapak Ibu untuk mendaftarkan perusahaan untuk menjadi rekan dari Grab for Business Corporate Account. Jadi langsung silakan add file, masukkan NPWP perusahaan, langsung disubmit. Nanti langsung bisa merasakan segala benefit dari Grab for Business untuk perusahaan Anda. Oke, saya akan berikan beberapa saat untuk Bapak Ibu mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Nanti setelah selesai kita akan lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu. Siapakah di antara Bapak Ibu di sini yang beruntung menjadi pemenang social media competition dan juga lucky draw sessions winner. Jadi persilakan Bapak Ibu yang belum, saya akan berikan beberapa saat untuk Bapak Ibu mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Silakan. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form tersebut karena nanti akan mendapatkan great gift senilai Rp50.000 untuk Bapak Ibu yang mengisi online maupun offline guest. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi dengan lengkap feedback form tersebut, saya akan berikan 2 menit lagi. Silakan.
sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi dengan lengkap feedback form, boleh ya di scan, diisi dengan lengkap seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk klik submit, dan untuk Bapak Ibu yang mengisi dengan lengkap feedback form akan mendapatkan grant gift senilai Rp50.000 yang akan ditukarkan di meja registrasi atau bisa dikirimkan langsung ke email Bapak Ibu sekalian, khusus untuk peserta yang hadir secara online maupun offline. Thank you. Iya, thank you so much Bapak Ibu yang sudah mengisi dan lengkap feedback formnya. Jangan lupa nanti di email langsung grab gifts-nya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi dan lengkap feedback form tersebut. Dan nanti Bapak Ibu pada saat acara ini selesai, kami juga masih menyediakan meja konsultasi untuk Bapak Ibu yang hadir secara online. Jangan khawatir juga, tetap di sana. Nanti akan ada breakout session khusus untuk Bapak Ibu untuk berdiskusi langsung dari tim dari Grab for Business. Nah, nanti jangan kemana-mana, tetap di situ langsung nanti ngobrol-ngobrol dan juga berkonsultasi. Oke, Bapak Ibu sekalian siap ya? Kita akan masuk lanjut ke sesi yang saya tunggu-tunggu dan Bapak Ibu tunggu-tunggu juga tentunya. Kita akan mengumumkan 3 peserta yang beruntung, yang paling heboh, yang paling ekspresif, yang paling yahut gayanya pada saat tadi mengcapture keseruan acara Grab for Business Tourism Talk pada hari ini. Dan pemenang akan mendapatkan Grab Gifts masing-masing senilai Rp200.000. Siapakah mereka? Langsung saja kita tampilkan pemenang-pemenangnya. Untuk pemenang yang pertama kami ucapkan selamat kepada di sini ada Bapak Ed Cinta, CHIPTHA. Apakah ada di sini Pak Cinta? Yeay Pak Cinta, kami undang untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu untuk pemenang pertama. Lanjut kita lihat pemenang yang kedua. Pemenang yang kedua, Pak Cinta lagi. Gak bisa dong gitu ya. Pemenang yang kedua boleh kita tampilkan. Selanjutnya, wow, ada Ibu Lisa Aryani. Apakah di sini ada Ibu Lisa Aryani? Yeay, boleh naik ke atas panggung. Lanjut kita ke pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga kita tampilkan. Oh, cuma 2 ternyata. Jadi yang ngepost tapi heboh ternyata hanya 2. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk 2 pemenang kita pada hari ini. Yeay. Kami akan mengundang Bapak Yohana Sidi untuk memberikan hadiah kepada pemenang social media competition pada hari ini. Yes. Boleh kita beri tepuk tangan untuk pemenang kita pada hari ini. Boleh Pak Yohanes berfoto terlebih dahulu dengan para pemenang. Yes. Di 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, video dulu. Ya, sombongkan hadiahnya, kalau menang gak apa-apa sombong. Oke, thank you so much, congratulations. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Nah, ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Siapakah di antara Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah grand prize pada hari ini, door prize? Akan ada 3 pemenang beruntung, nanti akan di withdraw menggunakan kartu nama. Ketika namanya disebut atau tampil sebagai pemenang, harus bilang hare, 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 itu saya, gitu ya. Harus gitu, soalnya udah sore harus kayak gitu. Gimana? Hare, 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 itu saya, gitu ya. Kalau nggak gitu hadiahnya buat saya, gede banget loh itu hadiahnya. Beneran, size-nya maksudnya. Oke, gitu syaratnya ketika nama Anda sebanyak 3 kali disebutkan tidak ada konfirmasinya, dengan berat hati kami akan hanguskan dan kita akan mengundi ke pemenang beruntung yang masih ada hingga saat ini. Jadi yang masih ada di sini pasti menang, kalau yang nggak ada pasti hangus. Oke, siap ya? Deal?
Iya, oke. Untuk kita akan kami undang Ibu Mita untuk naik ke atas panggung dan juga mengutak-utik untuk mendapatkan 3 pemenang. 3. Tiga pemenang, siapakah mereka? Yang pertama, oke. Yang pertama, yes. Wah, langsung 3 ya, Bu? Ya, boleh. Yang pertama, depannya apa, Bu? Depannya huruf konsonan. Sesuai dengan nama gedung ini. Oh, apa tuh? Aduh, saya mikir dulu. Oh iya. Terus, Bu. Teka-teki. Huruf depannya R, belakangnya A. Oke. Dari depannya R, belakangnya A. Senyumnya banyak. Ada beberapa yang sudah senyum, Bu, saya lihat. Ibu Rita Purnama dari Company Agung Raka. Ibu Rita Purnama, apakah ada di sini? Ayo gimana? Coba. Ayo, Bu, hadiahnya gede. Saya bisa pastikan hadiahnya besar. Ayo, kalau enggak diskualifikasi dari saya. Ayo. Hore, itu saya. Ayo, Bu, 3, 2, 1. Ayo, Ibu, grand prize ini. Daripada saya taruh di depan, Bu, coba di situ aja. Hore, itu saya. Ayo, 3, 2, 1. Ayo nih, penonton kecewa nih. Congratulations, kami undang untuk maju ke depan, Ibu. Selanjutnya, pemenang kedua adalah Ibu Laura Nuraini dari Oyo, Indonesia. Ibu Laura, apakah ada di sini Ibu Laura? Ibu Laura 1. Ibu, gimana? Ayo, fansnya banyak. Yeay, congratulations Ibu Laura. Wow, ibu-ibu semua ini, girls semua. Ini tampaknya juga ibu-ibu lagi. Luar biasa. Langsung atas nama Dila Mahari. Dila Mahari. Oh, kalau ini langsung. Gimana Ibu? Closing coba. Congratulations. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Congratulations. Boleh aku ambil di sini? Oke, nih kalau nggak percaya hadiahnya besar, coba kami persilakan Ibu Mita untuk memberikan hadiah yang sangat besar untuk pemenang kita pada hari ini. Kalau yang lain dapatnya segini, kalau ini dapatnya segini, besar bukan? Oke, kami persilakan untuk Ibu Mita memberikan hadiah kepada pemenang grand prize pada hari ini. Besar kan? Oke, selanjutnya yang paling heboh, aku suka sekali. Hore. Itu saya. Belum. Oke. Congratulations untuk pemenang yang kedua. Selanjutnya, Ibu Mita kami persilakan untuk memberikan hadiah. Ya, makasih tanpamu aku mah apa tuh? Loh, kalau kerja itu berat, biar lu traktir aja. Bisa dibikin custom untuk perusahaan Bapak Ibu, jangan khawatir grafisnya. Tepuk tangan dulu untuk 3 pemenang door prize pada hari ini. Hadiahnya adalah ini, boleh dipapang di rumah masing-masing ya. Oke. Foto bersama terlebih dahulu. 3 pemenang dengan Ibu Mita. Tiga, 2, 1. Hello. Video. Congratulations sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Mita. Selamat. Boleh ya ditaruh di depan rumahnya masing-masing, boleh banget kan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara Grab for Business Tourism Talk pada hari ini. Saya Diska Dewi mewakili Grab for Business
Business mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmati makan malam yang telah tersedia sambil ngobrol-ngobrol dengan tim dari Grab for Business, boleh di meja konsultasi. Dan untuk teman-teman yang online boleh stay di sana karena nanti kita akan membuat Grab for Business breaking session. Jadi Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan tim dari Grab for Business. Akhir kata terima kasih atas kehadirannya. Semoga informasi yang disampaikan bisa menjadi insight untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di event Grab for